Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 matrik. Kita fokuskan pada materi jenis-jenis matrik. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 130-135 untuk siswa kelas 11 SMA. Jenis matrik A adalah matrik datar. Untuk mengenal jenis-jenis matrik, mari kita mempelajari penjabaran berikut. Yang pertama, matrik baris. Matrik baris adalah matrik berordo 1 dikali N. 1 adalah barisnya, N adalah kolomnya. Yang terdiri atas satu baris dan memuat N elemen. Berikut ini adalah contohnya. Matrik A, 1 kali 2. Barisnya ada 1, kolomnya ada 2. 1, 2. Maka berordo 1 kali 2. Matrik B 1 kali 5, barisnya ada 1, kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka berordo 1 kali 5. Nomor 2, matrik kolom. Matrik kolom adalah matrik berordo M, barisnya lebih dari 1 dikali 1. Ini adalah kolomnya. Yang terdiri atas satu kolom dan memuat M elemen. Berikut contohnya. A 2 dikali 1. Barisnya ada 2. 1, 2. Kolomnya ada 1. Maka berordo 2 dikali 1. Matrik B 3 kali 1. Barisnya ada 3, 1, 2, 3. Kolomnya ada 1. Maka berordo 3 kali 1. Nomor 3, matrik persegi. Matrik persegi adalah matrik berordo M dikali N. Dengan M sama dengan N. Berikut adalah contohnya. Matrik A 2 dikali 2. Kolomnya ada 2, 1, 2. Barisnya 1, 2. Maka berordo 2 dikali 1. Matrik B 3 kali 3. Barisnya ada 3, 1, 2, 3. Kolomnya 1, 2, 3. Maka berordo 3 kali 3. Bentuk umumnya untuk matrik persegi berordo N kali N. Kita perhatikan di sini. A-nya sebanyak N baris dan kolomnya N. Maka berordo N kali N. Nomor 4, matrik datar dan matrik tegak. Matrik datar adalah matrik berordo M dikali N dengan M lebih kecil dari N. Artinya banyak kolom lebih banyak daripada banyaknya baris. Sedangkan matrik tegak adalah matrik berordo M dikali N dengan M lebih besar dari N. Artinya, banyak baris lebih banyak daripada banyak kolom. Matrik datar dan matrik tegak kerap disebut dengan matrik persegi panjang. Contohnya, matrik A 3 kali 4. Barisnya ada 3, 1, 2, 3. Kolomnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka berordo 3 kali 4. Matrik B 3 kali 2. Barisnya ada 3, 1, 2, 3. Kolomnya ada 1, 2. Maka berordo 3 kali 2. Nomor 5, matrik segitiga. Matrik segitiga adalah matrik persegi dengan elemen-elemen yang berada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama bernilai 0. Contohnya seperti ini. Yang A, matrik segitiga atas. Matrik yang semua elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Kita perhatikan, matrik persegi ini A 4 kali 4. Bagian bawah bernilai 0 dan membentuk segitiga. Maka disebut dengan matrik segitiga atas karena yang atas tidak ada angka nolnya. B.
matriks segitiga bawah adalah matriks yang semua elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Berikut ini adalah contohnya. Matriks A 4 kali 4 yang membentuk segitiga 0 bagian atas, maka disebut dengan matriks segitiga bawah. Nomor 6, matriks diagonal. Kita perhatikan matriks A 2 kali 2 yang membentuk diagonal ada angkanya. Selain itu, angka 0. Matriks B 3 kali 3 yang membentuk diagonal ada angkanya. Selain itu, angka 0. Elemen-elemen pada matriks di atas bernilai 0, kecuali yang terletak pada diagonal utama. Matriks ini disebut dengan matriks diagonal. Nomor 7, matriks identitas. Perhatikan matriks diagonal berikut. Identitas 2 kali 2. Barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Pada diagonalnya, angkanya adalah 1. Matriks identitas 3 kali 3. Barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Diagonalnya angkanya 1. Selain itu, angkanya 0. Matriks diagonal dengan elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Maka disebut dengan matriks identitas. Nomor 8, matriks 0. Perhatikan matriks 0 ini. Misalkan ordonya 2 kali 2. Barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Namun angka semua ada 0. Matriks 0 ordo 1 kali 2. Barisnya ada 1, kolomnya ada 2. Semua angkanya 0. Semua elemen pada matriks 0 di atas bernilai 0. Matriks seperti ini dinamakan dengan matriks 0. Matriks simetris. Matriks simetris adalah matriks persegi dengan elemen-elemen yang letaknya simetris terhadap diagonal utama bernilai sama. Dengan kata lain, elemen AIJ sama dengan elemen AJI, dengan I tidak boleh sama dengan J. Contohnya, AIJ itu sama dengan AJI. Kita coba untuk matriks A, elemennya I-nya kita ambil 2, J-nya adalah 3. Apakah sama dengan elemen A pada baris ketiga dan kolom kedua? A 2 3 baris kedua 1 2 kolom ketiga 1 2 3 berarti 4. Apakah sama dengan baris ketiga 1 2 3 yang ini dengan kolom kedua 1 2 yaitu 4? Ternyata sama. Misalkan kita coba lagi untuk elemen 1 4, apakah sama dengan elemen 4 1? Elemen 1 4 baris ke 1 kolom ke 4 nilainya adalah 1. Bagaimana dengan elemen baris ke 4 kolom ke 1? Baris ke 4 1 2 3 4 kolom ke 1 nilainya adalah 1. Maka disebut dengan matriks simetris. Nomor 10, matriks transpos. Misalkan ada matriks A, ordonya 2 dikali 3. Anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka matriks transpos dari A, simbolnya adalah A pangkat T. Karena transpos, maka ini kita balik menjadi 3 kali 2. 3 baris, yang ini kita tulis terlebih dahulu 1, 2, 3. Yang baris menjadi kolom, baris kedua menjadi kolom kedua 4,
Kita perhatikan tabel 3.5. Data rekapan absensi peserta didik setiap kelas di SMA dengan rentang waktu 1 semester. Ini adalah keterangan izin sakit tanpa keterangan. Kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kolom dan 3 baris. Tabel ini bisa dirubah ke dalam matrik. Barisnya ada 3, kolomnya ada 9. Maka ada 3 baris dan 9 kolom. Kalau dirubah ke transpose, maka D pangkat T atau matrik transpose D yang awalnya kolom 5, 1, 0 berubah menjadi baris 5, 1, 0. Jadi kolom berubah menjadi baris. Contoh 1.1 matrik transpose. Nomor 1, jika C 2, 3 merupakan matrik kolom, maka transpose matrik C adalah matrik baris. Maka C pangkat T seperti ini, kolom menjadi baris 2, 3. Nomor 2, jika D anggotanya seperti ini merupakan matrik persegi, maka transpose matrik D adalah D pangkat T seperti ini. Yang baris pertama negatif 7, 8, 1, 3 kita jadikan kolom negatif 7, 8, 1, 3. Baris kedua 5, 9, 7, 2. Baris ketiga kita jadikan kolom 2, 2, 1, 3. Baris keempat 1, negatif 6, 0, 1. Mari mencoba. 1.1. Tentukan transpose dan jenis setiap matrik berikut. Nomor 1, A elemennya 1, 3, negatif 5. Karena ini adalah matrik baris, maka transpose dari A menjadi kolom 1, 3, negatif 5. A adalah matrik baris. Sedangkan transposnya matrik A adalah matrik kolom. Nomor 2, B elemennya 9, negatif 1, 3, 0, 1, 5. Maka transpose matrik B baris 9, negatif 1 ini kita jadikan kolom 9, negatif 1, 3, 0. Baris ketiga 1, 5 kita jadikan kolom 1, 5. Untuk matrik B jenisnya adalah matrik tegak. Sedangkan transposnya adalah matrik datar, di mana matrik B dan B transposnya adalah matrik persegi panjang. Nomor 3, C. Kita perhatikan barisnya ada 1, 2, 3. Kolomnya 1, 2, 3. Maka C adalah matrik persegi. Transposnya baris pertama 2, 3, 1 kita jadikan kolom 2, 3, 1. Baris kedua 1, 6, negatif 2 kita jadikan kolom 1, 6, negatif 2. Baris ketiga kita jadikan kolom 4, 5, negatif 7. C dan transposnya, C transpose adalah matrik persegi. Mari mengkomunikasikan.
Padi merupakan salah satu tanaman pangan yang memegang peranan penting bagi perekonomian di Indonesia. Ini adalah tabel 1.2, data luas lahan tanaman padi dalam hal yang gagal panen. Kolom pertama adalah nama kabupaten, penyebabnya, kekeringan, banjir, dan hama. Kerjakan kegiatan berikut berdasarkan data di atas. Nomor 1, pilihlah data pada tabel 1.2 agar dapat membentuk matriks segitiga berordo 3x3. Buatlah matriknya. Ordo 3x3 berarti kita harus membuat matrik persegi, yaitu misalkan matrik A 3 dikali 3. Agar menjadi matrik segitiga, kita misalkan nolnya ada di pojok atas seperti ini. Kita cari nol yang ada di belakang. Pacitan tidak memenuhi, Ponorogo tidak, Blitar tidak, Kediri tidak, Malang, Jember juga tidak. Maka matrik yang membentuk seperti ini tidak memungkinkan. Kita buat opsi yang lain, matrik A 3x3. Kita taruh nolnya ada di bawah. Kita cari yang ada angkanya semua di sini. Yang ada angkanya semua yaitu Ponorogo 27, 991, 321. Kita taruh di sini Ponorogo. Kita cari baris yang kedua, 01 di atas. 01 pada penyebab kekeringan. Pacitan memenuhi, Blitar tidak, karena di sini ada angka nolnya, sehingga kita taruh yang Pacitan 0, 375 dan 699. Ini untuk Pacitan. Untuk baris ketiga kita cari nolnya ada 2, yaitu kekeringan dan banjir, yaitu pada Kabupaten Malang 2237. Maka ini adalah matrik segitiganya. Nomor 2, buatlah transpos dari matrik yang telah kamu buat. Maka A transpos tetap 3x3 karena ini adalah matrik persegi. Baris pertama 27 kita jadikan kolom 27, 991, 321. Baris yang kedua kita jadikan kolom 0, 375, 699. Baris ketiga 0, 0, 2237. Maka membuat matriks segitiga. Nomor 3, jelaskan kesimpulanmu berdasarkan jawaban soal nomor 1 dan 2. Transpos dari matriks segitiga juga merupakan matriks segitiga. Transpos matriks segitiga atas merupakan matriks segitiga bawah. Demikian materi jenis-jenis matrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.